Jadi ini satu kesalahan Allah agar Allah menjadikan kita minal aidin, orang-orang yang aid, iadah, mengulang maksudnya apa? Mengulang kembali seperti kita. Ini salah satu pengertiannya, dilahirkan dari rahim ibunya, suci bersih tanpa. Karena Ramadan itu memang menjadikan orang itu bersih lagi tanpa dosa. Tapi ingat, ini dosa kita kepada Allah. Wal faizin, dan orang-orang yang menang, orang yang beruntung. Kenapa? Gak semua orang lepas dari Ramadan kembali bersih. Gak semua orang mencapai Ramadan, tapi gak semua orang dapat ampunan. Oh, iya kan? Kita mau ke tujuan yang sama, mudik ke Jogja. Apakah semua pakai jalan yang sama? Kalaupun jalan yang sama, apakah semua lancar? Apa namanya? Kondisinya sama? Tidak. Sama kayak kita, Bu. Kita kalau ngikutin GMT, tadi malam kita mulai jam 00:01 tanggal 17 kan? Sampai pagi ini kita sudah dikasih berapa jam sama Allah? 10 jam. Sama nggak 10 jam? Sama. Isinya sama atau beda? Beda. Iya. Waalaikumsalam. Udah, ini udah aman. Oh, diambilin. Sudah diambilin biar dapat pahalanya juga ini. Baik, terima kasih, Bu. Nah, jadi ini satu kesatuannya. Kemudian di ujungnya kadang-kadang ada kalimat kullu am, kullu sanah, ya kullu am wa kullu sana wa antum tayyibin wa antum bi khairin, berharap agar setiap tahunnya kita menjadi orang yang, karena terus menjadi orang yang baik ini berat. Wah, selama ini jadi orang baik, melihat keadaan begini berubah. Bosen saya kayak gini terus. Bosen dengan keadaan, nakal dikit. Pedagang tadinya jujur, ya nggak bosen begini-begini mulu. Kapan ayahnya? Akhirnya, ini kan bentuk dari doa kita dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Bukan berarti selama ini jalan kita bengkok, bukan, Bu. Tapi biar terus istiqamah, mustaqim itu berat. Berat. Ya. Kayak sekarang, Bu. Sekarang ini kan zaman semua serba harus dibuktikan dengan foto atau video. Soalnya orang nggak percaya. Terus terang kadang saya nggak suka kayak gitu. Ngasih cuman berapa, jangan lupa difoto ya. Gitu kan? Ini nggak nyaman saya, Bu. Kadang ada kan minta setiap beberapa kali di Jumat ngasih 1 juta, silakan dibikinkan buat nasi box bagi kesiapan, tapi jangan lupa difoto ya. Ngasih cuma satu, boleh difoto. Ya. Kalau emang mau ngasih, mau sedekah, cukup lah, udah percayakan. Mau urusan sedekah kita dimanfaatkan atau tidak sama orang, itu udah urusan orang itu kan. Gitu kan. Itu udah urusan dia itu. Ya. Ketika saya ngasih ke Bu Tata, berarti saya udah percaya sama beliau. Urusan beliau mau gimana-gimana, udah. Itu gak urusan saya lagi, udah. Gitu kan. Bahkan seolah sekarang no foto hoax. Gak ada fotonya, dia hoax. Buat nambah kepercayaan aja buat para donatur. Ini kan justru malah justru malah jadi mengecilkan, merendahkan hati daripada pemberian itu sendiri. Karena terus itu yang diomongkan, jadi orang-orang juga kepercayaannya nipis jadinya. Iya ya, di sana mah harus ada bukti. Beda lagi kalau misalkan memang apa namanya, yang betul-betul harus ada buktinya. Ibu kurban di mana, bener nggak mau disembelihkan, gitu kan? Ibu akikah di mana, dilihat dulu emang udah masuk umur atau belum, kan gitu. Jelas. Ya, kita juga istilahnya itu sekali seumur hidup butuh betul-betul ada pengakuannya. Ibu badal haji. Nah, bener nggak nih dibadalkan nih? Waktu lafadzkan niatnya, orangnya bener mengucapkan apa enggak gitu kan? Karena biayanya juga cukup mahal dan memang luar biasa. Itu jadi rezeki tahunan kan? Ada orang yang jujur, juga ada yang tidak jujur. Dari bapak saya juga dapat divisi ya. Iya. Dapat sertifikat. Sertifikat. Kadang ditambahkan juga dengan video saat pelafatan niat. Ya, itu kan. Urusan misalkan dia pada akhirnya cuma buat-buatan, dia badalkan berapa orang, urusan dia tuh. Harusnya nggak boleh kan? Ya timbang bikin video doang 10 orang dia badalin, Bu, diterima semua 10. Itu urusan dia udah. Ya.
Jelas terus gimana nasib kita? Insya Allah tetap ada niat untuk pahalanya ada. Tapi orang-orang yang berbohong seperti itulah mereka yang nah, baik. Kalau nggak salah hadis yang ke betul 4 udah itu ya belum selesai. Tapi udah pernah beres kan itu? Udah. Baik sambil saya singgung sedikit di penghujung hadis yang keempat ya dengan nanti hadis yang kelima. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kembali, lanjutkan kembali di penghujung hadis yang keempat. Ya, ini kalau seperti kalau yang penjelasan yang belakang itu sambil mengulang ya, nggak apa-apa ya. Ya, bahwa saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'mal bi khawatimiha dalam hadisnya amal itu tergantung ujungnya. Yang menentukan sebuah amal itu ujungnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Biasanya saya minta ibu baca dia. Baik, ini dibantu untuk pemberian hadisnya dalam Zoom ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman 40 yawman nutfatan dalam hadis yang lain. Ini kadang redaksi dalam beberapa kitab berbeda-beda. Yang di satu kitab ini nggak ada nutfah, nanti dalam kitab yang lain ini ada nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun am sa'idun. Fawalladhi la ilaha hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Kalau Abdullah bin Mas'ud sudah pernah kita bahas ya. Abdullah bin Mas'ud itu, Bu, beliau ini sebenarnya dari sisi fisik itu kecil, kakinya kecil. Ya, nggak sepadan dengan badannya. Tapi subhanallah, salah satu keistimewaan beliau yang disebutkan di sini, bahwasannya apa? Dalam urusan Quran itu, dalam urusan Quran, ma min ribu sekian. Illa wa ana a'lam katanya. Melainkan aku pasti tahu. Dalam itu aina nuzilat, di mana ayat ini diturunkan. Wa mata nuzilat, kapan diturunkan? Wa fi man nuzilat, untuk siapa ayat ini turun. Kita baru sekedar baca aja masih bingung kan? Segini udah gondrong Quran kita. Iya. Udah banyak harokatnya, titiknya. Kadang bacanya masih terbata-bata, masih kesulitan. Pakai hadisnya pokoknya begitu. Terbata-bata kan dua pahalanya. Ayo istiqomah di situ. Iya. Tapi beliau setiap ayat yang turun itu kan nanti ada asbabun nuzul, sebab turunnya, ya, tentang siapa ini, kapan turunnya, masuknya makiyah atau madaniyah. Kenapa? Kaitan dengan hukum. Mana yang nanti secara hukum dia mansukh atau dihapus dan segala macamnya. Beliau tahu. Maka kita perlu meningkatkan diri juga, Bu. Kalau sudah bagus bacaan yang kelas tahsin, gitu kan? Kenapa? Karena biar dulu bagus bacaannya. Dari tahsin naik ikut yang memahami, seperti halnya kayak bakata, ada tamyiz, ada apa segala macam. Ikut tahsinnya macam-macam kan? Apa aja tuh? Ya baca, cara baca tuh dulu ikro kan? Nanti ada metode umi, tilawati segala macam itu kan? Lebih lagi baca lagi kitab-kitab tafsir, ikuti pelajaran-pelajaran tafsir. Dan kita bukan menafsirkan, tapi membaca penafsiran para ulama.
Seperti namanya dalam tafsir Maraghi ya, Syekh Mustafa Al-Maraghi, itu nanti kita ketemu dalam pembahasan tentang ayat Nabi Adam mau diciptakan, itu kan seolah-olah malaikat udah tahu ya, ikut Dima, ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan makhluk yang nantinya malah akan saling merusak dan menumpahkan darah. Tafsir Al-Maraghi menyebutkan wahada dalilun ala anna Adam bukanlah manusia pertama. Beliau berpendapat Nabi Adam bukan manusia pertama karena pernah ada sebelumnya dan mereka keadaannya begini. Itu dari satu penafsiran. Nanti penafsiran lain mengatakan, oh enggak, malaikat itu sudah tahu, dikasih tahu oleh Allah, tapi dalam ayat nggak disebutkan. Ini kan kita makin berkembang memahaminya, gitu kan. Lalu kemudian hadis ini dimulai dengan kalimat dalam jalur riwayat ya, kata Abdullah bin Mas'ud, wa huwa shadiqul masduq. Rasul itu orang yang paling benar di antara yang paling. Kenapa? Karena ini membicarakan perkara gaib. Ya. Kalau bahasa sekarang orang pinter. Cuman kalau bahasa sekarang orang pinter malah ditukar. Yang tahu ilmu-ilmu tertentu dibilang orang pinter. Ya. Padahal ilmu gaib itu nggak bisa dipelajari, nggak bisa diketahui. Orang yang tahu sekalipun, dia hanya tahu sebatas batasan kecil aja. Nggak akan pernah bisa ketemu malaikat. Apalagi negosiasi dengan malaikat. Iya. Tapi Bu, hebatnya umat Islam yang beribadah dengan baik, apalagi di akhir Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar, tak main-main. Apa ayatnya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikat, turun para malaikat, warruh. Siapa ruh di sini? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril malaikat bukan? Kenapa dibedakan? Karena turun para malaikat bersama malaikat tadi salah satunya untuk menghormati malaikat. Di sini ada undangan Pak Lurah, Pak Camat, seluruh tamu undangan, Bapak Camat, Bapak Lurah dan seluruh tamu undangan diharapkan mencicipi hidangan. Kan Pak Camat undangan merenya. Kenapa dibedakan? Posisinya berbeda. Bu, malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan kepada siapa? Kepada para nabi. Tapi khusus malam Qadar disuruh turun semua. Mudahnya, Jibril turun sekarang. Tanazzalul malaikatu warruh. Khusus pada malam Qadar, malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi disuruh turun nyamperin orang-orang yang lagi pada menghidupkan malam Lailatul Qadar. Istimewa. Istimewa. Itu malaikat khusus ya. Malaikat yang turun hanya kepada para nabi saja. Tapi Allah berikan istimewa, siapapun yang menghidupkan malam Qadar disamperin malaikat Jibril. Subhanallah. Tapi orang-orang nggak bisa ngelihat. Nggak ada orang bisa melihat malaikat Jibril itu. Berarti sekarang malam Qadar nggak bisa. Dan jangan pernah percaya kepada sesuatu yang gaib karena itu pasti bohong. Ada sebuah makalah dulu saat di pesantren dulu ya. Kadzdzabal munajjimun walau shadaq. Yang namanya munajjim, ada peramal, ada dukun. Ya. Kalau peramal itu biasanya dia ngelihat. Rasul kan pernah dibawa sama pamannya ke peramal, suruh ngeliatin tangan Rasul bagaimana. Gak ada yang bisa ngebaca. Terakhir, ini kepala para peramal nih, munajjimin. Begitu megang tangan Rasul, kayak ngedrek, masuk dia ke dalam. Entah buka-buka apa dan segala macam ya. Abu Thalib langsung bawa pulang, udah dah, kayaknya nggak ada yang lihat, nggak ada yang bisa ngelihat tangan kamu nih. Ya. Ini kan setelah peristiwa Nabi Muhammad ikut pamannya dagang, kemudian ketemu sama pendeta Wahira itu. Katanya bawa pulang nih, ini orang ini akan bawa sebuah perkara yang besar.
Maka begitu saya Mekah lagi disuruh ngeliatin, nggak ada yang bisa. Ya. Kalau kita kan dulu nggak usah baca begini, dulu zaman ada majalah aneka, melihat perbintangan, asmara, waduh, ekonomi. Masih percaya kayak begitu, mundur kita Bu, jam berjihiliyah Bu. Kadang dicocok-cocokin, iya juga ya. Gemini bagaimana? Liatin dong apa Sagittarius. Wah, asmara ini mau pegat nih. Aduh, bingung dia. Ya kalau ini kan lihatnya dari sisi mana itu kan sama tanjim. Ya tanjim itu kan memperkirakan, memprediksi, tapi dalam arti dia melihat dari ya Allah alam ya pakai apa ya ilmu-ilmu seperti itu kan. Ya, kalau sekadar ingin tahu tidak masalah, tapi mempercayai sampai berubah perjalanan hidup itu tidak boleh. Ya. Di sini kita punya kalimat Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Tawakal sama Allah. Bukan dengan kayak begitu. Tatoyur namanya juga tatoyur. Ya kayak misalkan muncul nanti bulan-bulan tertentu, nanti malam jam 00.00 masuk bulan apa, sampaikan kepada 20 temanmu, kalau tidak mau diancam kita ujung-ujungnya. Kalau tidak akan begitu. Iya, wah takut sial lah, share apa itu tahu, share aja takut sial saya, ini nggak boleh. Apalagi kadang pakai mendompleng dengan ini dari penjaga kunci makam Rasulullah. Saya tanya deh siapa yang megang kuncinya emang? Yang megang kuncinya siapa? Pakai surat Yasin karena Yasin wal Quranil Hakim. Tadi malam pemegang kunci makam Rasulullah mimpi ini megang kuncinya siapa? Bisa sampai ke kita dan segala macam. Ya. Tapi kalau disampaikan Rasulullah, apalagi hal yang gaib pasti benar. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasul bicaranya bukan pakai kemauan Rasul, tapi pasti in huwa illa wahyu yuha, pasti wahyu. Tapi Ustaz kalau suka ada seperti itu, bawahnya emang suka ada embel-embel itu ya. Misalkan ada yang ngeser lagi, tapi yang pas embel-embelnya itu kita hapus dulu, boleh nggak? Selama isinya itu memang cocok dan benar, boleh. Suruh baca astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Gak sadarkan kamu sudah baca kalimat-kalimat baik, kita berikan pada sekian orang temanmu. Sampai di situ silakan. Tapi kalau ujung-ujungnya hati-hati ini amanah, amanah adalah lawannya khianat. Kalau nggak nyampaikan khianat, kalau khianat panjang jadinya. Ya, ini kan sifatnya pilihan. Ya. Bukan seperti kita memegang amanah di situ. Kemudian secara ringkas saya sampaikan karena sudah pernah dibahas ini ya, bahwa masing-masing kita ini punya 3 fase. 3 fase dalam penciptaan dan masing-masing kita ini pasti mengalami ini. 3 fase ini kita pasti mengalami. Bos juga yang benar-benar masih bisa. Oh, permanen lagi. Nah, ada nih. Jadi masing-masing kita ini, bismillah. Pertama kali, ini nanti disebutnya nutfah. Tunggal ya. Nanti yang disampaikan dalam Al-Quran adalah mani. Min mani, yumna. Dari mani yang harus disemprotkan. Dan ternyata teknisnya begitu kan. Memang harus muncrat dia. Bahasa Quran hebat. Itu mani, tapi yang nyampe nanti hanya tunggal. 40 hari dia di sini. Mencari-cari dia. Tsumma yakuna 'alaqatan mithla dzalik, lalu menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu sesuatu yang menggantung. Nanti diartikan juga lintah. Jadi kadang ada orang baru berapa bulan keguguran, dibilangnya enggak kering apa ya? Mungkin dia tidak menempel. Ya, tidak menempel sebabnya apa Allahu a'lam. Yang jelas dia harus menggantung, harus menempel. Baru kemudian tsumma yakunu mudghah. Mudghah itu daging yang nanti dapat berkembang. Ini 40 hari, ini 40 hari, ini 40 hari. 40 hari kali 3, 120 hari.
Berapa bulan? 4 bulan. Ada budaya kebiasaan di sebagian kita. Ada syukuran 4 bulanan. Bisa jadi mensyukuri ini. Ya. Dan ini bukan sifatnya sunnah, makruh atau apa, bukan. Tapi bisa menjadi haram kalau seolah-olah memaksakan diri harus mengadakan ini yang dampaknya ke anaknya akan begini-begini. Kadang di masyarakat masih begitu. Takut seolah-olah kudu 4 bulanan, kalau enggak nanti anaknya akan begini. Harus 7. Nah, kalau 7 bulanan belum nemu nih. Ada 4 bulanan, 7 bulanan kadang ya. Ya. Masih sekarang masih ada yang 7 bulanan. Justru malah yang harus diperhatikan dan disiapkan akikahnya, bukan 4 bulanan dan 7 bulanan. Padahal biayanya sama. Iya kan? Kan 4 bulanan ngajak undang orang ini bikin nasi box segala macam kan? Ya. Gitu ya. Yang jelas kita harus tahu dulu dasarnya. Apa namanya, maksa-maksakan kan nih. Kalau sampai ngutang-ngutang jangan. Ya. Justru yang nanti akikah saja dia sunnah, meskipun muakkadah ya. Diutamakan betul. Tapi kalau memaksakan ini janganlah. Ya. Nah, dari 40 hari yang ketiga itu semua yursalul malak, kemudian masing-masing kita ini ditemenin tuh. Nanti ada malaikat yang nemenin. Yang bahasanya surat Qaf, surat 50. Ada 2 qarin di sini. Qarin dari malaikat yang menemani kita dan qarin dari jin yang selalu juga menggoda kita. Ketika brojol itu istilahnya dan terus-terus ditemenin dengan 2 qarin itu. Nanti bahasan dalam surat Qaf, surat 50 ya. Fayadfuhu fihi ruh. Maka ditiupkan apa? Ini menarik di sini. Ada jiwa, ada nyawa, ada jasad. Jasad itu apa? Nyawa sama jiwa yang bedakan apa? Oke, kalau jiwa kita artikan ruh. Nyawa artinya apa? Bahasa Arabnya apa? Apa yang bedakan nyawa sama jiwa? Sekarang gini, waktu orang wafat itu yang diangkat apanya? Nyawanya. Ruhnya. Bingung lah. Apakah nyawa sama nyawa? Oke, nyawa atau ruh sama? Misalkan yang membuat manusia hidup itu karena ada apanya? Bisa jadi seperti HP. Bisa jadi ya. Casing, SIM card, baterai. Casing itu apanya? Baterai itu apa? Nyawa. SIM card itu apa? Ini bisa dipindah ke tempat lain nggak? Bisa. Tapi kalau nyawa bisa, baterai bisa ke tempat lain nggak? Belum tentu bisa. Kalau ini mananya bisa. HP-nya hilang, bisa nggak? Apa namanya? Bisa. Data-data semua di sini. Jiwa kita setelah wafat masih hidup nggak? Nyawanya kemana? Liur. Yas'alunaka 'anir ruh. Yang ditanya di sini, mereka bertanya kepada tentang pengertian ruh itu apa, yang belum sepakat. Ini yang saya ambilkan dalam tesis dulu. Mortalitas ruh dalam Al-Quran. Sebenarnya ruh itu mortal atau tidak? Kekal apa tidak? Ruh mati gak? Kalau gak mati apakah jadi sama dengan Allah? Ayo lo, bingung lagi kan? Saya bahas itu hampir murtad bisa dikatakan tuh. Kalau salah ketemu orangnya ya. Karena bagaimanapun makhluk, bukan maksudnya murtad secara ini ya. Cuman kalau kita salah memahaminya, tadi apakah ruh itu mortal? Apakah ruh itu kekal? Sedangkan ruh begitu dicabut masih hidup nggak? Tapi tadi dia nggak dikatakan hidup kalau nggak punya jasad.
Maka nanti ketika dihidupkan lagi, apakah dengan jasadnya atau tidak? Panjang lagi kan. Betapa ilmu kita ini, Masya Allah, terbatas. Termasuk, Bu, saat kita wafat itu, kita apa yang kita rasakan? Dan setelah nanti kita kemana-mana itu, perasaannya bagaimana? Maka waktu bikin tesis ini, Bu, di buku yang saya beli tentang malam pertama, alam kubur. Setiap kali beli buku, dalam apa namanya, dalam urusan di sini ini kita enggak banyak paham. Kemana ruh itu? Alam kubur itu bagaimana? Siksa kubur itu bagaimana? Nikmat kubur itu bagaimana? Kalau pertanyaan konyol kan begini, Bu. Yang di zaman Nabi Adam udah lama amat ya di kuburan ya. Iya kan? Sampai hari kiamat lama amat mereka ini. Karena kita berpikirnya dari alam dunia yang ada dimensi ruang, dimensi waktu. Di alam kubur ada dimensi waktu nggak? Wallahu a'lam. Kan nggak nyampe logika kita, Bu. Kalau nggak ada dimensi waktu, berarti ada lama atau sebentar nggak? Nggak ada. Terus gimana? Nggak nyampe kita. Nggak nyampe. Kalau kita mikirnya pakai dimensi hidup sekarang ya, Nabi Ibrahim udah berapa lama ya di alam kubur ya? Sampai hari kiamat ya lama amat ya. Yang disiksa Abu Jahal udah berapa lama disiksa? Kalau boleh milih ntar aja udah 2 hari sebelum kiamat tuh ya. Biar gak lama di alam kubur ya kan gitu ya. Itu logika wajar kan kayak gitu. Wajar kita ngitungnya pakai logika manusia. Ya kan kalau logika manusia kan nggak kelihatan di sini ada siapa, ya kan? Tapi kalau itu kan mereka bisa bisa barzah itu kan bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka, iya kan? Kayak Rasulullah teriak sama orang syuhada, bukan syuhada, orang-orang Quraisy yang di perang Badar tuh. Hal wajadtum ma tu'adun rabbikum alaikum. Udah dapat belum yang dijanjikan Allah buat kalian? Sahabat nanya, Rasul, mereka udah mati. Iya, saya tahu. Tapi mereka bisa mendengar lebih jelas dibanding kalian. Hanya mereka nggak bisa membalas apa yang kami sampaikan. Ibu perlu tuh beli buku kitab Ruh tadi. Udah banyak terjemahnya. Maksudnya biar kita tahu juga pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu. Katanya kalau belum 40 hari ruh itu masih kembali. Tiap malam Jumat pulang. Ya, makanya itu dibahas di situ. Tiap kali yang kita lakukan untuk orang yang sudah wafat itu bisa memberikan manfaat atau tidak. Nah, belum perbuatan pulang, kayak kita mudik kan. Ntar kalau rumahnya pindah nyariin apa enggak, Bu? Hah? Kalau rumahnya pindah nyariin enggak? Perasaan lu di sini kok enggak ada. Enggak kan udah dibongkar aja gitu. Jadi, tapi ya kan? Tapi kan tetangga aku aja ngomong, kamu bilang saya kalau suami kamu datang ke rumah yang lama. Ya juga. Ya juga. Karena kan kuburannya iya di dunia. Alam kuburnya di mana? Ya, nggak tahu kan. Dredet, blender itu kuburan apa alam kubur? Kuburan. Tapi alam kuburnya, wallahu alam gimana rasanya bentuknya kita nggak pernah tahu. Jangankan di kuburan yang ini aja loh, Bu. Yang ibu pernah hamil semua kan? Iya kan? Alam rahim dengan perut ibu sama atau beda? Beda. Beda. Sebenarnya di perut. Tapi itu alam yang berbeda. Wallahu alam bentuknya gimana? Satu contoh. Di alam rahim itu dulu ada air dalam berarti renang semua dulu. Gimana sekarang malah nggak bisa berenang kok aneh kan?
Dulu ahli berenang juga harus ada airnya. tapi begitu ke dunia cemplungin ke air, apa yang terjadi? Ya sinang, Bu. Beda urusannya. Zaman dulu malah harus ada air, iya kan? Sudah ada mulutnya belum? Dipakai makan ya? Enggak dipakai. Lewat mana? Ya, nyampe ke anaknya. Padahal 9 bulan sudah lengkap belum mulutnya. Tapi begitu lahir setengah jam aja, dia ditempelkan ke dada ibunya. Apa yang dia lakukan? Dia cari, dia hisap. Dari mana dia tahu bahwa konsep rezekinya sudah berbeda? Nggak mungkin bapaknya yang bisikin. Baru setengah jam loh, Bu. Iya kan? Baru dilahirkan, dibersihkan semua bidan segala macam. Dekatkan ke puting susu ibunya. Dia tahu konsep mendapatkan rezeki dengan cara menghisap. Seolah-olah udah diberikan tahu oleh Allah, nanti konsep di alam rahim, lu tenang aja, tahu beres. Begini aja udah makan. Tapi nanti di alam dunia nggak bisa begitu ya. Kamu harus, itu berdua alam. Makanya nggak tahu nanti alam selanjutnya bagaimana, nggak tahu ya. Gitu kan. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah mikirkan, cuma mikirkan, alhamdulillah anak saya lahir lengkap, jarinya lengkap, gitu kan? Yang dilihat tangannya, oh aman, jari kaki aman, panjangnya sekian, beratnya sekian. Nggak pernah kita berpikir gimana cara Allah memahamkan kepada anak ini bahwa dia mendapatkan rezeki dengan cara seperti itu. Dan hebatnya yang keluar pertama bukan air ASI, tapi kolesterol yang dibutuhkan oleh seorang bayi. Ya. Dan itu ASINya yang keluar pun belum deres, masih bertahap. Kebayang nggak baru lahiran, nyusup langsung deres. Gelagapan bayinya, Bu. Istri saya sampai, anak saya yang pertama sampai punya ibu susuan, Bu. Karena mungkin masih muda sekali, istri saya umur 19 tahun. Anak pertama, sampai hari ketiga belum keluar. Punya susuan, orang Ciamis. Teh Lili, anak pertama ya, punya ibu susuan juga. Fitra, orang Tasik. Tapi jejer bertiga tuh saudaraan semua tuh. Dulu saling membantu kita tuh. Jauh dari mana-mana kan. Tapi enak, bebas, gak ada neneknya, gak ada yang marahin. Mau dibedong gak dibedong, bebas. Di sini mau belum 40 hari gak boleh kemana-mana kan. Saya 2 minggu udah ke piramid, Bu. Bawa si merah tuh. Karena mepet, mau pulang, visa udah habis. Lanjut jadi. Ya itu ya. Dan ketika di tip ini menarik kan. Sebelum 4 bulan, sebelum 4 bulan itu sudah berdetak jantung belum? Sudah nih dokter nih, Bu. Istrinya Ustaz Supriyo. Sudah. Tapi jiwanya sudah ada belum? Nah, ini kan lebih bingung lagi kan? Jadi kalau sudah berdetak jantung udah hidup belum? Logikanya sudah hidup belum? Berarti bisa diartikan tadi nyawanya dia sudah ada, tapi jiwanya belum. Makanya kalau aborsi di bawah 4 bulan ini secara hukum fikih masih dibolehkan. Ini aborsi yang boleh loh ya. Maksudnya antara ibu sama anak. Nah, intinya bukan aborsi yang dilarang. Ini kalau misalkan ternyata ibunya kalau dilanjutkan hamilnya ada sesuatu maka harus diaborsi gitu kan. Maka kalau sebelum 4 bulan boleh meskipun sudah berdetak jantung tapi belum ada roh, belum ada jiwa sehingga seolah-olah belum membunuh. Maka kalimat membunuh kan man qatala di situ Rabbana dhalamna nafsun jiwa. Sedangkan ini kalau pemahaman saya bisa jadi salah nih. Kalau saya memahami jiwa ini bukan yang dianggap tadi oleh ibu-ibu, oleh roh, bukan. Saya menggunakan jiwa itu kalimat nafsun. Baru di sini roh, nyawa. Bahasa Arabnya ya. Ini nggak harus ditulis, maksudnya ini pemahaman saya bisa jadi salah. Karena selama ini kita kayak doa Rabbana dhalamna bukan arwahana. Nah, urusan ini entah kemana begitu dicari jiwanya keluar, ya nyawanya tidak tahu kemana.
Saya tetap akan beda antara jiwa dengan nyawa. Kalau saya, tentu ini ilmu bisa dibantah juga. Ya, bisa dibantah juga. Karena itu ada kalimat nafsun, ada kalimat ruhun. Cuman kan selama ini kita kadang artikan kepada il arwahi, il arwahi. Ya, dianggapnya ruh itu, ya bahasa Indonesia juga ruh. Ya. Jiwa ini dalam bahasa Inggris soul, ini kan dipahami sebagai ruh dalam bahasa Indonesia. Tapi ruh dalam bahasa Arab, saya mengartikannya nyawa. Wah. Pokoknya kudu ngebahas di sini Bu Liur. Ya, dan 4 hal yang menarik yang dituliskan di sini, fayaktub fa wayu'maru biar baik kalimat. Allah ini dengan penciptaannya itu punya sesuatu yang sudah disiapkan. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita, Bu. Punya apapun itu harus pakai persiapan. Termasuk Islam ini saya masih bahas sama istri ini. Udah 4 laki kan, masih perlu nambah kan ya. Orang kan bilangnya gitu belum punya. Ya kalau laki-laki gimana Bu gitu. Kita perlu pertimbangkan nanti sekolahnya bagaimana, kehidupan setelahnya bagaimana. Itu kan pakai persiapan juga. Nggak asal ya kalau emang dikasih rezekinya, itu kan bentuk tawakal juga. Cuman bukan. Hmm. Betul, betul. Tapi kan kita juga mengatur, menilai ke apa namanya, bukan kemampuan ya. Ya, tetap kita yakin. Contoh tadi Bu, rezeki sudah ada yang ngatur, rezeki anak itu pasti ada. Contoh kayak air ASI tadi. Sebesar apapun dada perempuan, kalau nggak hamil keluar ASI nggak? Tapi perempuannya kecil, dadanya rata, dia lahiran keluar ASI nggak? Ini masalah rezeki ini. Ya. Ini mah udah diurus sama Allah. Ini mah bukan bukan rezeki yang kecil ya. Bukan ukuran dada perempuannya kan. Tapi dari sisi kenapa yang ini kok keluar ASI-nya pada dadanya kecil? Karena ada rezeki orang. Ini kadang saya bahas di kajian khusus ibu-ibu muda bagi mereka yang tidak mau menyusukan anaknya karena kerja, apalagi karena takut bodinya bermasalah gara-gara nyusuin. Ah, kamu nggak mau nyusuin, takut apa namanya kendor. Nanti suaminya ini dia harus paham bahwa keluar air asinya itu bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Ada rezeki yang Allah titipkan melalui dia. Yang pertama, bikat birizkihi, rizkinya sudah Allah atur. Ini kita nggak perlu takut, emang pasti Bu. Ya. Rizki itu sudah diatur, tapi kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengolah rizki. Nggak kemana-mana, cicil di rumah. Bisa nggak? Rizki memang nggak kemana, tapi kalau nggak kemana-mana, gimana dapat rezeki? Bagi orang-orang tertentu, ini nyampe. Kisahnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik, guru murid. Kata Imam Malik, tadi rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kalau emang rezekinya pasti datang. Kata Imam Syafi'i, enggak, rezeki harus dicari. Nggak bisa tanpa usaha. Akhirnya Imam Syafi'i pengen membuktikan, Imam Malik pengen membuktikan. Sampai satu saat, Imam Syafi'i melihat ada orang lagi panen anggur. Wah, panen anggur nih. Bantuin siapa tahu saya dikasih. Bantuin, ya, dikasih kan. Tuh kan, emang harus usaha dulu, baru dapat rezeki. Saya pengen kasih nih sama guru saya nih. Biar beliau tahu. Datang ke rumah gurunya. Tuh kan, bener kan? Yang namanya rezeki harus diusahakan, dicari. Ini tadi saya gara-gara bantuin, dapat anggur. Malik makan kata siapa? Saya diam di rumah dapat. Artinya dua-duanya emang bener kan? Tergantung pada bagaimana meyakini. Tapi tadi rezeki itu kan macam-macam. Sampai dalam Al-Quran 8 disebutkan ya. Termasuk pada akhirnya Oman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada orang-orang tertentu mungkin diberikan seperti itu. Lihat para ajengan, mama, kiai-kiai dulu kok hidupnya bisa, padahal istilahnya
cuma ngajar ngaji doang kayak begitu. Ini bisa karena ketawakalan, ketakwaan. Wa ajalihi, dan ajalnya, ajal ini nanti bisa diartikan secara khusus ya di kematiannya atau secara umum. Ajal dalam makna apapun yang dia dapatkan dalam hidup. Kapan dia dapat anak, kapan dia menikah, kapan jadi anggota dewan gitu kan. Ya, lagi rame kan. Ya, istilahnya kalau emang Allah nggak takdirkan sampai kapanpun dia nggak akan jadi. Tapi kan akhirnya pakai cara-cara cepet tadi tuh. Mbak minta tolong mbak. Iya kan? Kayak minta rezeki minta sama si mbah kan. Padahal si mbahnya juga miskin kan, lucu jadinya. Datang ke dukun, dukunnya miskin, terus minta kaya, kan aneh. Kenapa nggak lebih kaya dulu dukunnya kan? Minta ini, minta itu segala macam. Wa amalihi, dan amalnya dalam hidup itu bagaimana? Ya. Dan nanti ini dalam usuluddin terbagi lagi antara pemahaman qadariyah sama jabariyah. Sebenarnya kita ini boleh nggak sih berlaku gimana aja dan kita yang menentukan, atau sebenarnya kita sudah diatur oleh, bahkan syaqiyun aw sa'idun, ujung akhirnya sengsara atau bahagia ini sudah ditentukan. Ya. Maka di ujung, di dua bait terakhir, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang yang dalam hidupnya dia selalu lurus seperti orang yang akan masuk surga. Tapi ternyata hatta yakunu bainahu wa baina ilahi, sampai antara dia dan surga itu tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ternyata takdir yang sudah ditentukan oleh Allah nggak kayak gitu. Ya. Fayaqbalu bi amal ahlinna, maka dia melakukan perbuatan ahli dan masuk ke dalamnya. Begitupun kebalikannya. Ada orang yang melakukan perbuatan ahli neraka sampai orang udah ngomong dia emang pantas nih jadi ahli neraka. Tapi takdirnya mengatakan, dan di ujung akhir dia mengatakan melakukan perbuatan ahli surga. Iya. Ini banyak contohnya kalau ini. Maka ini bukan berarti nanti ya udah kalau gitu ngapain kita amal kalau ujung-ujungnya begitu mah. Justru kita wajib beramal karena kita nggak tahu ujungnya bagaimana. Dan jangan pernah sekali-kali mau niatkan perbuatan buruk, khawatir itu ujungnya. Ya. Jangan pernah diambil, Bu. Ini sekarang ini infonya yang haji tahun ini yang mundur 40.000 orang. Karena gara-gara naik. Meskipun naik, jangan pernah diambil itu uang yang sudah dibayarkan untuk porsi. Ya, jangan pernah diambil. Yakin sudah di situ Allah yang tolong nanti. Kita mohonkan sama Allah. Diambil aja dong. Lebih mahal bayarnya, udah nunggunya lama. Itu ibu sudah niat insya Allah di situ. Walaupun nggak sampai, yakin sudah dicatat sebagai orang yang niatkan. Sekarang kalau ibu ambil aja. Terniat umroh, diambil. Nah, untuk besoknya wafat. Umroh nggak nyampe, haji udah diambil. Atau tadi, ambil aja dah, saya putar dulu buat usaha. Nanti pengen ikut haji plus aja. Udah, yang udah di situ diemin aja. Ya, diemin aja. Saya sempat. Kalau diambil buat bayar utang karena terdesak. Baik. Utangnya ini selama memang bisa dipahami oleh orang yang memberikan hutang, kita bisa nyicil. Nggak bisa. Memang lebih diutamakan untuk menyelesaikan. Bahkan dalam pemberian waris saja, in ba'di wasiyatin yusabiha audain, urusan hutang harus lebih dahulu. Yakin, bismillah, kalau misalkan memang itu untuk membayarkan hutang sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, saya lunaskan hutang ini meskipun saya harus mengambil jatah saya untuk berhaji. Mudah-mudahan Allah kembalikan. Ya.
Ini jadi satu sisi kita jangan merasa pede dengan kita yang melakukan perbuatan baik. Yakin kita mah. Kita nggak tahu ujungnya gimana. Satu sisi jangan pernah menjudge bahwa orang-orang yang berbuat buruk neraka dia. Kita nggak pernah. Ya karena terpaksa Pak Ustaz. Kalau terpaksa bismillah. Kita khawatir daripada nanti nggak ada malah meninggalkan hutang. Karena segala sesuatu itu karena hutang itu kan hakul adami, nggak akan selesai. Sedangkan kalau haji tadi haknya kita kepada Allah. Allah tahu mungkin kita belum mampu. Sedangkan nggak ada tanggung jawab kalau nggak mampu. Kalau hutang kan nggak akan selesai. Ya. Itu ya. Baik yang di sini, yang di majelis ini ada ratusan orang, termasuk yang di Zoom. Silahkan yang ingin ditanyakan, yang ingin dibahas silahkan. Saya masalahnya hanya ada waktu sampai 11:15 untuk hari ini. Saya di luar. Mangga silakan. Sumpama kalau dari makam boleh nggak bisa? Baik. Dari Jakarta ke Bogor. Di luar ini yang alasannya kenapa dipindahin? Maksudnya di gampang jarak gitu Pak Ustaz. Kalau di Jakarta gampang. Kalau perpanjang kan kalau di Jakarta udah ribet perpanjangnya. Kalau ternyata keluarga ibu wafatnya di Baki, di Madinah, apakah ziarahnya itu harus kita berangkat ke sana? Pinginnya waktu itu pindahin. Tapi anak saya yang pertama, gak usah lah orang coba tinggal ini, yang penting kan doanya tiap sholat. Jadi, ya tadi tuh Bu, kita kalau kuburan itu di alam dunia ya. Yang sebenarnya, apakah kita yakin di sini dulu nggak bukan kuburan? Ya nggak tahu. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang udah berapa orang? Iya kan? Orang nambah nggak? Nambah. Tapi bumi nambah nggak? Enggak, bumi gitu-gitu aja. Ini kan bentuk keadilan Allah. Kenapa orang dulu gede-gede, terus mengecil kan? Kalau sekarang orang masih segede Nabi Adam nggak bisa hidup kita Bu. Rumahnya segede apa? Orang sekecil gini aja ada nggak rumahnya gede banget? Sehingga sangat mungkin di sini ada ya ribuan tahun lalu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, mendoakan itu tidak harus kita datangi. Memang sesekali mendatangi, dasarnya juga. Bilal bin Rabah ketika udah pindah ke Syam, nggak mau tinggal di Madinah kan? Kenapa? Nggak bisa move on dengan Nabi Muhammad. Kalau di sini saya sering galau terus lah pokoknya. Kebayang-bayang terus saya pindah. Tapi lama di sana nggak lama pulang ke Madinah. Dimimpiin sama Rasulullah. Mudahnya begitu. Kenapa kok nggak pernah nengokin saya kata Rasul. Bingung kan? Akhirnya ke sana. Sesekali kita perlu. Tapi kalau mendoakan, ya, mendoakan itu ya setiap habis sholat. Ini kan banyak juga ada orang yang di dalam kubur bingung, ya Allah pahala saya banyak banget dari siapa ini? Bistighfari waladakalak. Dengan dibacakannya ampunan, kiriman doa. Ya, dan itu orang-orang itu yang di alam kubur itu mereka senang Bu mendapatkan kiriman-kiriman doa, kiriman-kiriman Fatihah dan segala macam. Ya, tapi bukan berarti yang lebih senang itu dengan yang mendatangkan. Ya kayak kita tadi kan keluar Zubair itu kapan ziarahnya? Di Ma'lah Bu di Mekah. Ya, kalau ziarah harus keluar berapa duit itu? Gitu kan? Berarti nggak ke sana berarti nggak sayang. Oh bukan. Doakan bisa di mana saja. Lebih kepada keterikatan. Ya, ada yang makamnya dekat dengan rumahnya tapi juga jarang ke sana kan? Ya, terdekatan. Ya, silakan ada lagi yang lain. Jadi nanti kita bulan depan lanjut ke hadis yang kelima ya. Hadis yang kelima insyaallah. Yang di Zoom ada pertanyaan? Ada 18 orang. Baik, kalau cukup saya konklusikan ya dalam bahasan hadis ini. Masih ada waktu 5 menit lagi saya. Bahwa kita ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup itu memiliki konsep dan konsep Allah luar biasa. Dan kita belajar bahwa hidup itu nggak boleh asal-asalan. Hidup itu harus berkonsep.
harus punya target, harus punya. Makanya dari kecil kan ditanya cita-citanya apa. Itu kan konsep. Ya. Pada akhirnya nggak sesuai dengan cita-citanya, bukan berarti dia salah kan. Tapi kehidupan yang mengajarkan oh cocoknya begini begini. Saya pedagang dan berapa macam udah saya dagang dari zaman saya kuliah saya udah dagang. Ya, sudah saya bikin sebuah tulisan tuh ya apa aja yang pernah saya dagangin itu ternyata banyak juga. Ya, cuman pada akhirnya oh ternyata emang di sini nih. Begitu. Ketemunya di situ dan segala macam. Itu kan udah alur yang memang perjalanan hidup. Gitu kan. Dalam hidup termasuk ibadah apa dan segala macam harus terkonsep. Tidak bisa serba asal-asalan. Ya, terkonsep. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasannya kita bisa apa namanya meminta kepada Allah segala kebaikan-kebaikan yang sudah dikonsep dalam arti ditakdirkan oleh Allah. Kita nggak pernah tahu kan ujung akhir kita bagaimana. Tapi contoh dalam doa kunut kita juga minta waqina bi rahmatika syarra ma qadaita. Ya Allah jagalah kami, lindungilah kami dari keburukan syarra ma qadaita, apa yang telah engkau tetap. Kita nggak pernah tahu, kita bisa minta. Tangisan malam bisa merubah takdir. Ini takdir yang dalam arti kematian itu pasti kan. Tapi kapan dan bagaimana kita mati, kita bisa tentukan nggak? Bisa, Bu. Kita minta. Kematian itu pasti nggak? Pasti. Tapi kapan dan bagaimana kita mati, kita bisa ikut andil dalam menciptakan itu nggak? Bisa kalau misalnya rencana bunuh diri gitu. Nah, minum baygon. Kita nggak bisa kan bicara, udah Bu minum aja, kalau belum takdir mati, Bu nggak akan mati. Oh nggak? Ibu ini ada baygon, Ibu minum. Tenang, kita bicara takdir. Kalau Allah belum menakdirkan Ibu mati, nggak akan mati. Sok diminum, Bu. Ibu mau minum? Nggak mau lah. Jadi, Bu, ini lantai 10, Bu. Ibu loncat deh. Tenang aja, kalau belum takdir mati, Ibu nggak akan mati. Mau nggak? Kematiannya pasti, tapi bagaimana caranya dan segala macam, kita juga diberikan andil oleh Allah. Seperti yang tadi. Bunuh diri. Makanya kata Allah, hambaku telah mendahului takdirku. Maka diharamkan masuk padanya surga. Kenapa? Nggak sabar dia menjalani hidup. Bebas dari utang, mending bunuh. Apakah selesai urusannya? Ribet, Bu. Mungkin nggak, mungkin entah karena ada apa-apa, mati di sana, yang ngedoa ke Allah mati di sana kalau gitu. Benar Ustaz, kejadian sakit itu istilahnya ya bukan memang merepotkan, tapi mungkin itu pahala untuk istrinya ya, merepotkan istrinya, merepotkan ibunya gitu. Sakit nggak mau makan, nggak mau apa-apa. Katanya Allah. Tapi memang boleh, Bu. Kalau di Madinah khususnya, manis tatua ayyamut. Siapa yang mau berharap mati di sini? Boleh. Masuk surga. Berharap. Berharap, Ya. bukan akhirnya saya nggak mau makan selama di sini biar mati ya. Nggak boleh. Boleh. Ada hadis itu. Hadis itu. Tapi pada Allah, Benar. itu betul dia sakit parah sampai dia katanya sih saya tuh udah mati kayaknya 3 hari. Kalau Dari mana dia tahunya bisa ngomong gitu? Katanya, menurut saya pingsan, koma. Dan di situ memang kita kan koma gitu ya di situ. Tapi terus dibisikin istrinya, kalau ini bangun ya istighfar katanya itu. Oh enggak. Kirain dari sana gitu kali ya. Jadi emang nggak boleh Bu. Sekarang gini,
perang di jalan Allah itu balas apa? Tapi apakah para sahabat tinggal gini, bunuh saya? Enggak. Tetap harus ada dilawan. Kalau bisa malah jangan. Padahal meskipun mati pun pahalanya apa? Syahid. Tapi kan Rasul ngajarkan gitu. Ayo pahalanya syahid, masuk aja tengah perang. Gak gitu kan? Berharap wafat di medan perang boleh, tapi tetap di medan perang harus mati-matian berusaha. Gitu kan? Berharap wafat di sana boleh, tapi tetap ikhtiar hidup itu harus. Iya kan? Khalid bin Walid, siapa yang nggak kenal? Dan berharap wafat di medan perang. Ujungnya di mana? Di atas kasur kan? Itu kan? Belum berharap banget wafat di medan perang. Makanya nggak pernah absen perang pun ikut, karena berharap di sana. Tapi saya kalau takdir misalnya pelajari atau gitu ya, dengan kejadian itu kita itu tidak boleh sembarangan gitu loh bicara gitu. Toh pada akhirnya ucapan itu kan doa. Kalau di sana udah sering buat nemuin gitu. Saya udah bilang, Pak, Bu, kita Jumat tuh duha di sini, jangan jauh-jauh ya. Saya sengaja pilihin di sini, sama rak Quran dekat, sama Zam-Zam dekat, ngambil yang di sini aja. Ternyata orang itu ngambil yang tempat jauh. Dia pernah ngomong memang, saya puluhan tahun di Bogor, Jakarta nggak nyasar, masa di sini nyasar. Dari duha sampai Isya baru ketemu. Itu pas ketemu suami istri itu, bener kayak Firmin Diam. Sudah nangis-nangis. Saya bilang, Bapak kemana? Kata di sini. Iya, saya emang ngomong segitu dalam hati. Dia nggak boleh pengen ngambil Zam-Zam yang di sana. Dan saya ada pikiran begitu. Saya kesana sini aja nggak nyasar. Masa di sini kesana doang nyasar. Ternyata disasarin. Baik, Ibu, kita cukupkan. Saya mohon maaf tidak bisa menemani sampai menjelang zuhur ya. Ada tugas lain ini. Baik, Ustaz. Baik, terima kasih ya sudah mengikuti lewat streaming. Ini alhamdulillah ada yang bareng-bareng dengan kami kemarin di bulan Syawal ya. Nanti kapan-kapan ikut kajian di sini di Rumah Bakata di Bantarjati ya. Mudah-mudahan yang ikut di majelis ini di Rumah Bakata maupun melalui Zoom, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang manfaat bagi kita. Dulu ampunan Allah, mendatangkan keberkahan dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alamin. Bu Eni, terima kasih sudah bikin kesimpulannya ya. Nanti saya share juga di grup Kiswah. Yang mau bergabung untuk grup Kiswah agar tahu kajian-kajian yang lain, kita ada 4 materi ya. Pekan pertama Ustadz Malik, materinya fikih ya. Kitab apa beliau? Iya. Fikih. Kitab apa beliau? Fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i. Oh, datang. Oh, Fikih Syafi'i ya. Pekan kedua Ustadz Malik ya. Ustadz Isa. Mawaris ya. Mawaris. Muamalah. Fikih Muamalah. Pekan ketiga saya hadis arba'in. Pekan keempat Ustadz Supriyo atau Ustadz Rizal. Ya. Itu nanti materinya juga menyusul. Yang mau gabung nanti silahkan kita masukkan dalam grup kiswah ya, agar tahu kajian-kajian yang ada di sini. Ini yang rutin setiap hari Rabu ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai Syukran Ustaz. Ini tempat semua nggak ada yang dibuka tadinya. Oh, Bu Isti. Sehat Bu Isti? Di mana Bu Isti? Sehat alhamdulillah. Lagi di mana, Bu? Alhamdulillah. Saya lagi di suatu tempat. Saya lupa pas di sana nggak ngabar. Ibu pulang kapan hari sampai sini? Tanggal 29. 9 saya masih di sana padahal tuh nggak inget Bu Isti. 29. Iya, 29. Seminggu setelah tanggal Lebaran. 26 kan udah di sana saya. Oh, setelah Lebaran. Iya, tanggal 26, tapi 26 saya ke Madinah dulu. 29-nya baru sampai Mekah. Oh. Mungkin Bu Isti di Mekah ya. Okay. Siap, sehat semuanya. Ustaz Supriyo, terima kasih ya. Nasib. Baik. Ya. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.